Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan kita selalu memuja dan memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita, sehingga dalam kondisi sekarang ini dengan ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah ujian COVID-19 ini, virus 19 ini, virus corona ini, kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan aktivitas kita. Dan salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini yaitu kajian online dan silaturahim ya, keluarga SAS ya, yang ada di seluruh dunia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beserta salam buat junjungan kita, teladan kita, panutan kita, uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada siang yang berbahagia ini yaitu tentang doa ya, tentang doa. Ya, kalau kita berbicara berkenaan tentang doa, doa itu secara bahasa artinya adalah memohon, meminta. Ya, memohon dan meminta, doa. Ya, kita mengajak kepada orang, memohon kepada orang, menyampaikan sesuatu hajat kita kepada orang lain. Itu secara bahasa doa itu meminta. Nah, tetapi kalau kita berbicara berkenaan dengan doa, yang terpikir sama kita, yang terbayang sama kita, doa itu adalah ketika kita meminta atau bermunajat, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampaikan ya perintah dalil tentang kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, dan kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, ya kita akan pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kondisi hari ini, siapa yang paling hebat di dunia ini? Siapa yang paling kaya di dunia ini? Siapa yang paling pintar di dunia ini? Dengan COVID-19 ini saja kita semuanya sudah pada ketakutan. Ya, takut keluar rumah, takut bersalaman, takut berkerumun dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang lemah sekali. Oleh karena itu, ya, supaya kita kuat di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, maka perlu kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Makanya dalam sebuah hadis, ya, ketika itu diriwayatkan Abdul Razak an Hasan, ya, an ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu. Apa kata sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina rabbuna? Mana Tuhan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya, ayat surah Al-Baqarah 186 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an,
falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Aina Allah, aina Rabbuna? Di mana Tuhan kita? Mana Allah itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung, Allah turunkan firman-Nya, ketika seorang hamba bertanya kepada engkau wahai Muhammad, di mana aku? Katakan, inni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat dekat dengan kita. Ya, ini firman Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat wahai hamba-hambaku. Maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kadukan semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan, ujib, ya, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambaku. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah pasti akan menjawab, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nah, tetapi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang adab-adab doa. Bagaimana supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dalil tentang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan mengabulkan setiap doa yang kita minta kepadanya. Tetapi dengan syarat, di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi syarat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tercantum dalam firman Allah surah Al-Baqarah 186 ini, ya, syarat untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah falyastajibuli. Ya, falyastajibuli artinya kita laksanakan segala perintah-perintah Allah. Nah, ini kan enggak, kita ingin sesuatu, kita ingin rezeki kita mudah, kita ingin segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin rezeki kita banyak, tapi kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rezeki itu akan datang kepada kita? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, falyastajibuli. Maka penuhi segala panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita laksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengistijabah, akan mengabulkan setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan, falyastajibuli wal yu'minu bi. Beriman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita banyak di antara kita kaum muslimin, ya, orang manusia ini yang dia mengatakan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi banyak juga di antara kita yang dia tidak membuktikan keimanan dia kepada Allah dengan dia mendatangi para dukun, paranormal, orang-orang paranormal. Ya, dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih yakin kepada orang-orang yang kita anggap orang pintar. Kenapa dianggap orang pintar? Karena yang menganggap itu bodoh. Nah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis-hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, ruwiya an Tirmidzi anhu annahu shalawatullahi alaihi wasallamu qala man sarrahu ay yastajiballahu ta'ala lahu inda syada'id wal karab falyuksir du'a. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini, dalam kondisi-kondisi kita genting, dalam kondisi-kondisi kita susah, supaya doa kita dalam kondisi-kondisi susah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala kita sangat membutuhkan sesuatu, di saat kita dalam kondisi sakit, di saat kita dalam kondisi payah, di saat kita dalam kondisi susah, dan doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah ketika kita dalam kondisi lapang, ketika kita dalam kondisi bahagia, ketika kita dalam kondisi senang. Kita
kalau dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi muda, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fitrah kebanyakan manusia. Ya, ketika dalam kondisi bahagia, senang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi kita butuh ketika itu, dalam kondisi-kondisi kita susah saat seperti ini, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, ketika kita dalam kondisi bahagia, ketika kita dalam kondisi bersuka, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika kita berdoa dalam kondisi susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saking mulianya doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya, Ruwi an Turmuzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia suatu pekerjaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan daripada doa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya ya kita sesama manusia ketika kita mengadukan masalah kita, ketika kita curhat sama orang lain, ketika kita mengadukan masalah-masalah kita sama orang lain, ya apakah itu saudara kita, teman kita, ayah kita, ya. Kita mengadukan, yang kita dapatkan apa? Ya, yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Ya, kadang orang yang mendengarkan curhatan kita pun tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak curhat kepada Allah, ketika kita banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap masalah yang kita hadapi kita kadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senang kepada kita. Ya, dan ini membuktikan kita itu dekat dengan Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang malas berdoa, ini menunjukkan betapa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa. Perbanyak doa. Ya, perbanyak doa, apalagi dalam kondisi seperti ini, ya, ujian yang luar biasa ini, maka perbanyaklah doa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yas'alullah yaghdub alaihi." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, siapa yang nak mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan untuk kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keinginan kita daripada diri kita sendiri. Tetapi kita tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu dalil-dalil tentang kita disyariatkan, kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak doa kepada Allah. Baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ingin sampaikan tentang adab-adab doa. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang adab-adab doa ini supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahlil halal. Ya, pastikan kita tidak ada memakan sesuatu yang haram. Pastikan apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, ya, dari pakaian kita, apa yang masuk ke dalam mulut kita, itu pastikan seluruhnya adalah yang halal. Kalau seandainya pakaian kita dapatkan dari sesuatu yang haram, kalau seandainya makan sesuatu yang kita makan itu bersumber dari sesuatu yang haram, atau kita mendapatkan uang dari yang haram, lalu kita belikan makanan, lalu kita makan makanan itu, maka ini akan menjadi salah satu sebab terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan seluruh apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai dari pakaian kita, apa yang kita makan, ya, itu seluruhnya dari yang halal. Pastikan halal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, innal halal bayyinun
Ya, wa haramun bayyinun wa umur bainahuma mutasabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, kata Allah, kata Rasul. Yang haram itu jelas. Ya, tetapi kebanyakan manusia itu terjerumus ke dalam sesuatu yang mutasabihat, ya, yang samar-samar. Ini banyak ini. Ya, contoh misalkan nih, kita sebulan gaji kita sudah jelas, sudah tahu kita. Ya, sekian banyaknya gaji kita. Tapi ada uang-uang lain dari yang lain yang itu tidak jelas dari mana sumbernya. Apakah ini halal atau haram, kita tidak jelas, kita ragu. Kadang-kadang kita gara-gara yang sedikit itu, gara-gara yang mutasabihat itu, banyak terjerumus ke dalam itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara yang sedikit tadi, ya, yang gara-gara yang samar-samar tadi itu menghilangkan atau menghancurkan keberkahan rezeki kita yang telah jelas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini syarat doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Pastikan seluruh apa yang kita makan halal, seluruh apa yang kita kenakan itu adalah hal yang haram, yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang diajarkan berdoa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqbalul qiblah in amkan. Ya, kita harus menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Faqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fa du'a wastasqa wastaqbal kiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia memimpin khutbah ketika salat istisqa, salat minta hujan, ya, ketika dia menghadap kepada para jamaahnya, ketika mau berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palingkan wajahnya dan menghadap kiblat. Ini merupakan salah satu dalil ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lihat, perhatikan, ya, waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa, ya. Kemudian tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Ini perlu juga kita perhatikan. Adapun waktu-waktu yang sangat mustajab, ya, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah misalkan, ya, sepertiga malam. Ya, dalam sebuah hadis kursi itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sepertiga malam itu akan turun ke langit dunia ini, ya, melihat siapa di antara hamba-hambanya ini yang berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa itu. Ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu berdoa juga yang mustajab kapan? Yaumul Arafah, ketika hari Arafah, ketika jemaah haji wukuf di padang Arafah, ya, itu sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan lagi waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa? Ini di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan. Kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini waktu itu sangat berharga sekali. Dari tulu'il fajri sampai ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktunya kapan lagi untuk kita berdoa kepada Allah yang mustajab? Yaitu di hari Jumat. Ya, di hari Jumat juga kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah, karena di hari Jumat itu merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa? Waktu sahur. Waktu sahur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika sahur itu jangan hanya kita makan sahur saja, tetapi perbanyaklah doa ketika kita sahur itu. Ya, selesai kita sahur menjelang, ya, azan berkumandang, pergunakan waktu itu untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Pergunakan waktu itu untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kapan lagi waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa? Asnas sujud, ketika kita dalam kondisi bersujud, ketika kita sholat dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Kemudian kapan lagi waktu yang sangat mustajab untuk berdoa? Nuzulul ghais, ketika hujan turun. Ya, ketika hujan turun itu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, antara azan dengan iqamah juga itu waktu yang sangat
mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu, ya, waktu-waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu itu kita gunakan, ya, berdoa kepada Allah, mengadukan segala, ya, masalah-masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya, yang keempat, ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketika kita berdoa adalah yaitu raf'ul yadain, ya, mengangkat tangan kita. Angkat tangan kita, ya, angkat sebagai bukti kita ini sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma rawahu Abu Daud an Ibnu Abbas qala al-mas'ala an tarfa yadaika khazza manqibaika au nahwihima. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan kepada kita ketika kita berdoa, ya, kita angkat tangan kita sebagai bentuk kesungguhan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, adab berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memulai berdoa itu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah. Ya, kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu telah mulia? Karena kita ini adalah lemah, kita ini dhaif, kita ini banyak dosa. Kita puji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keagungan dan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita ini kecil, kita ini tidak ada apa-apanya. Yang besar itu adalah Allah, yang kuat itu adalah Allah, yang kaya itu adalah Allah. Ya, jadi kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini lemah, kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya kita ini lemah, kita ini dhaif, kita ini tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa, ya, pengakuan dari diri kita ini kita lemah, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keenam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah hudurul qalbi, ya, yaitu dengan hadirnya hati, ya. Jadi ketika kita berdoa itu betul-betul paham apa yang kita minta kepada Allah. Khusyuk kita, jangan kita berdoa, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tapi yang kita ingat istri kita, tapi yang kita ingat usaha kita, tapi yang kita ingat karyawan kita. Tidak. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Ya, hadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini hadir ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ya, doa, ya, adab doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mendoakan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Jangan kita meminta kepada Allah atau berdoa itu di situ ada unsur-unsur larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan berdoa itu adalah doa yang baik-baik saja. Jangan kita berdoa supaya orang itu celaka, jangan. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya kita putus hubungan silaturahim kita, jangan. Ya, ketika kita berdoa mintalah yang baik-baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap kita berdoa, maka para malaikat pun mengaminkan kita. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan mengaminkan untuk kita. Maka ketika kita berdoa, maka mintalah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, ya, ketika kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab berdoa adalah ketika berdoa yakin kita bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berdoa yakin kita kepada Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak yakin, jangan ragu-ragu kita berdoa itu. Ya Allah, berikan hamba rezeki yang mudah, yang lapang ya Allah. Kalau Engkau mau, jangan seperti itu berdoa. Ya, jadi ketika berdoa itu yakin awak berdoa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berdoa itu dengan tergesa-gesa.
Kemudian para sahabat bertanya, apa makna doa itu tergesa-gesa ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maksud daripada doa tergesa-gesa itu apa? Ada di antara orang ketika dia sudah berdoa, kemudian dia berdoa lagi, kemudian dia mengatakan, aku sudah banyak berdoa, sudah berkali-kali berdoa, tapi juga tidak dikabulkan sama Allah. Itu makna daripada apa? Orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Yakin saja Bapak Ibu, ketika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin doa kita akan diistijabah oleh Allah. Sebab doa itu tiga kemungkinan Bapak Ibu, ya. Tiga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa itu akan disegerakan oleh Allah, dikabulkan. Ya, misalkan kita berdoa, ya Allah berikan hamba mobil, ya Allah, Allah nampakkan, Allah berikan mobil itu di dunia. Ya Allah lapangkan rezeki hamba, ya Allah, Allah lapangkan rezeki kita. Ya Allah mudahkan urusan hamba, ya Allah mudahkan urusan kita. Langsung Allah segerakan doa itu. Ya. Yang kedua, bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti, ya, yang sebelumnya takdir kita itu mungkin, ya, kita tidak tahu, Allah ganti dengan yang baik lagi. Ya, kejahatan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini salah satu bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya. Yang ketiga, bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya adalah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya itu nanti di akhirat kelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya, ya, umatku tahu apa yang Allah akan berikan kepada kita yang selama di dunia kita berdoa kepada Allah belum Allah kabulkan, ternyata Allah berikan nanti di akhirat, dan kita tahu apa itu yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita akan memohon kepada Allah segala doa-doa kita di dunia ini nanti ditunda, ya, dikabulkan nanti di akhirat kelak. Kalau kita tahu. Tapi kita tidak tahu apa bentuk yang Allah berikan kepada doa-doa yang kita panjatkan selama kita di dunia ini. Kita maunya doa kita langsung dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Tapi kalaulah seandainya tahu kita apa yang Allah akan berikan kepada kita nanti di akhirat terhadap doa-doa yang kita panjatkan di dunia ini, maka kita berharap kepada Allah semoga doa-doa kita di dunia yang kita panjatkan itu diakhirkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, nanti di akhirat kelak. Itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang perintah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berdoa kepada Allah. Kemudian juga etika atau adab yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan, ya, kita semakin dekat dengan Allah, dan kita sering curhat kepada Allah, memohon kepada Allah, dan ini bukti kita dekat dengan Allah ketika kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga doa-doa kita yang kita panjatkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdoa, memang kita berdoa untuk diri kita, tapi jangan lupa, ya, doakan saudara-saudara kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan saudara kita, bayangkan Pak Fauzi, bayangkan Om Rusman, bayangkan Pak Afdal, bayangkan Pak Baikal, bayangkan Ustaz Fauzan, bayangkan ketika kita berdoa, ya, mudah-mudahan apa yang kita doakan ketika kita mendoakan orang lain, yang mengaminkan siapa? Malaikat. Tapi kalau kita berdoa untuk diri kita saja, yang mengaminkan siapa? Kita ini banyak dosanya. Apakah dikabulkan atau tidak? Tapi kalau kita berdoa untuk orang lain, ya, yang mengaminkan siapa? Malaikat, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pelit kita. Dan salah satu bentuk tanda, ya, kita itu bersaudara karena Allah, salah satu bentuk tanda kita itu berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang baik itu adalah teman yang selalu mendoakan saudaranya, ya, dikala saudaranya tidak tahu. Nah, jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu, sebutkan nama Pak Fauzi, sebutkan nama Om Rusman, sebutkan nama Pak Afdal. Nah, itu adalah orang-orang yang baik, ya, teman-teman yang baik. Dia mendoakan saudara-saudaranya dikala saudara-saudaranya tidak tahu ternyata dia mendoakan saudaranya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian singkat kita pada siang yang bahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, ya, ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.